Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah di minggu pagi hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan yang selalu baru ada dalam keluarga kita. Dan pagi hari ini kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Juli, yaitu bulan keluarga. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Untuk itu hendaklah kita jadikan keluarga kita jemaat di rumah yang saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Maka dari rumah tangga kita pun akan terpancar berkat yang luar biasa. Mari di bulan keluarga ini, jadikan bulan keluarga di tahun 2021 ini sebagai pembaharuan keutuhan dalam keluarga. Keluarga adalah anugerah. Tema besar di bulan keluarga kita di tahun 2021 ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan mengawali ibadah kita di pagi hari ini. Bersama-sama kita akan menyiapkan diri kita, hati kita untuk datang kepada Tuhan. Dan biarlah sinar kasih dan kebenaran Tuhan selalu memimpin akan langkah-langkah hidup kita. Kita akan naikkan pujian cerahnya hari ini. Saat kita bersatu, bahagia kan kita lalui seiring langkah detak-detak waktu. Cerahnya hari ini hidup kita tanpa ada segaris ragu, dan kini telah bersemi bahagia di hati, menatap kehidupan, menyambut hangatnya mentari esok. Kami bersyukur padamu Yesus. Kami bersyukur padamu Yesus. Serahnya hari ini kita akan naikkan pujian sekali lagi. Hari ini di saat kita bersatu, kita lalu seiring langkah detak-detak waktu. Cerahnya hari ini di saat Engkau hadir Yesus, hidup kita tanpa ada segaris ragu, dan kini telah
bersemi bahagia di hati, menatap kehidupan, menyambut hangatnya mentari esok. Kami bersyukur padamu, Yesus. Kami bersyukur padamu, Yesus. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Di hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini bersama dengan keluarga dan sidang jemaat-Mu, kami datang kepada Tuhan. Kami merendahkan hati dan diri kami di hadapan Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan turun di hari Sabat, dan setiap kami yang bersama-sama beribadah di pagi hari ini mendapatkan lawatan Tuhan secara pribadi lepas pribadi. Kami menyerahkan ibadah raya bulan keluarga di minggu kedua ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Kejadian pasal 5 ayat yang kedua demikian bunyi firman Tuhan. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari bersama-sama di pagi hari ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita bersama dengan keluarga kita. Pagi hari ini kesempatan di mana kita bisa beribadah dengan keluarga kita, dan mari masing-masing di antara anggota keluarga saling mendoakan satu dengan yang lain. Suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, orang tua mendoakan anak-anak, anak-anak mendoakan orang tua. Kami percaya bahwa jika ada kesepakatan dalam kita berdoa, kita akan tahu apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita akan merendahkan hati kepada Tuhan, kita akan menaikkan doa-doa kita. Namun sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian
namaku disebut. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengenal. Di sore hari nan sepi, ibuku berteluh, pecut berdoa, aku dengar namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Sendiri ku tempuh, tak ingin mendengar teguran Tuhan yang lembut, supaya ku sadar tatkala tampaklah jelas hidupku buku dengar namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa beribadah bersama dengan keluarga kami. Kami percaya Tuhan Engkau akan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Kami percaya lawatan Tuhan juga terjadi dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan, ketika kami memasuki bulan keluarga ini, kami bersyukur untuk berkat atas keluarga kami. Terima kasih untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan ketika kami boleh membangun keluarga kami hingga sampai hari ini. Semua oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami sebagai suami, kiranya Engkau juga memberi dan memberikan kasih kepada kami sehingga kami pun bisa mengasihi istri dan anak-anak kami. Dan saat pagi hari ini, kami sebagai istri, kami juga mohon kiranya Engkau berikan kekuatan kepada kami, agar kami bisa menjalankan tugas-tugas kami dengan rasa syukur dan penuh sukacita. Dan kami sebagai anak-anak, kami juga mengucap syukur untuk orang tua yang Tuhan berikan pada kami yang sudah membimbing, menuntun kami, mendidik kami. Kiranya Tuhan beri kepada kami kerelaan hati untuk bisa menyenangkan akan hati kedua orang tua kami. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Sekalipun kami seringkali harus menghadapi tantangan,
Tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Sang Gembala yang baik, yang akan selalu menyertai dan memelihara keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat pagi hari ini juga Tuhan, kami menyerahkan untuk situasi keadaan yang terjadi sekitar kami oleh karena COVID-19 ini yang masih ada di sekitar kami. Pagi hari ini kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk para dokter, perawat sebagai garis terdepan, mereka yang sudah menolong dengan sukacita, kerelaan hati mereka, mengorbankan segala tenaga, pikiran, bahkan hidup mereka untuk menolong sesama mereka. Bila Engkau juga akan memberkati akan kehidupan mereka. Begitu juga di saat hari ini kami juga mengingat bagi saudara-saudara kami yang terpapar oleh karena COVID. Tuhan, kiranya Engkau juga akan melawat mereka. Mereka sudah berjuang untuk sembuh dari virus ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan menyertai dalam kehidupan mereka. Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran, bahkan Engkau juga akan pulihkan. Tuhan juga akan memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami pun juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami oleh karena COVID ini, mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan nafkah. Kiranya Tuhan Engkau juga akan menolong mereka. Bila mereka juga boleh senantiasa menikmati akan setiap kasih dan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus menyerahkan upaya pemerintah untuk menangani akan virus ini Tuhan. Kami serahkan juga untuk setiap masyarakat, biarlah mereka juga boleh mematuhi segala protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah. Mereka boleh menjalani dengan sukacita, supaya mereka juga boleh menjalani segala apa yang diperintahkan oleh pemerintahan kami untuk memutus akan mata rantai COVID ini. Tuhan memberikan kepada mereka juga kesehatan, supaya mereka juga boleh menikmati akan setiap kasih yang Tuhan juga sertai dalam kehidupan seluruh masyarakat ini, sehingga kami juga boleh bersama-sama untuk terus menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, karena Engkau yang mempunyai kuasa dan otoritas atas semua ini. Kami percaya Tuhan pada saatnya juga Engkau akan lalukan untuk COVID-19 ini. Sehingga kehidupan kami boleh kembali bisa berjalan dengan baik. Situasi dan kondisi semakin baik. Sehingga kami juga boleh menikmati apa yang Tuhan sudah lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat pagi hari ini juga kami berdoa untuk setiap pelayanan yang ada di gereja kami. Kami bersyukur untuk teman-teman majelis bersama dengan jemaat hamba Tuhan. Mereka yang sudah boleh meluangkan waktu, tenaga mereka untuk melayani di tempat ini. Kiranya Tuhan juga akan terus pakai hamba-hambamu ini. Melayani dengan kesungguhan hati, dengan kerelaan. Sehingga apa yang kami lakukan, kami kerjakan semuanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekalipun tantangan itu ada dalam pelayanan kami, tapi biarlah hari demi hari kami semakin didewasakan oleh Tuhan, sehingga kami pun akan tetap menjadi terang, menjadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini doa kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, apa yang boleh kami ungkapkan lewat doa kami, Tuhan yang akan menjawab sesuai dengan waktu dan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan mendengar akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu dan Saudara, banyak orang mendambakan mempunyai keluarga yang bahagia. Harta terbesar yang dapat dimiliki seseorang adalah keluarga bahagia. Tetapi terkadang banyak orang yang
tidak mau mempraktekkan, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, ya. Dan apa saja yang akan kita lakukan ketika kita rindu mempunyai keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia akan selalu mengutamakan firman dan kasih. Keluarga ya tidak akan bahagia kalau hanya dengan cinta. Tetapi harus ada keseimbangan antara cinta dan firman. Maka kalau kita mau melakukan akan kebenaran firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan, maka di antara kita pun tidak akan ada yang saling menyakiti. Tetapi akan ada komunikasi yang baik, yang harmonis. Itulah keluarga yang bahagia. Dan pagi hari ini, biarlah ketika firman dan kasih itu kita utamakan di dalam keluarga, maka keluarga kita akan bahagia. Kita akan mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya kita akan naikkan pujian Tuhan Al-Hadir. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tunduklah semua. Satu jiwa juga. Terimalah sabdanya, minta diberkati dan serahkan hati. Datang dalam hati, sucikanlah dia akan rumah yang sedia. Hendak anugerahi kami sekalian, berpengasihan. Terimalah sabdanya, minta diberkati dan serahkan hati. Kita akan datang kepada Tuhan di dalam mempersiapkan hati kita untuk belajar akan sebagian kebenaran firman Tuhan. Mari sekali lagi kita akan tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Roh Kudus, Allah yang tinggal di dalam hati kami, yang ada dan hadir dalam perhimpunan setiap keluarga-keluarga dan sidang jemaat-Mu, GKMI Bangsri, kami siap untuk berdengar-dengaran dengan sabda-Mu. Kami rindu hati kami diperbaharui lewat benih kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Hamba-Mu menyerahkan agar Tuhan mengurapi mulut, bibir, pikiran, lewat sabda-Mu yang kami renungkan dan didengar oleh umat-Mu, sungguh setiap kami diberkati di dalamnya. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami serahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kitab Kejadian pasal yang kedua,
ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Karena ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan lewat kebenaran firman Tuhan. Di bulan keluarga di minggu yang kedua, keluargaku bukanlah satu kebetulan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang ada orang yang berpikir dia berkata bahwa mengapa saya dilahirkan dalam keluarga yang pendidikannya begitu keras? Melakukan salah sedikit dihukum, melakukan kesalahan yang lain mendapatkan hukuman yang lebih berat. Atau berkata, mengapa saya dilahirkan dalam keluarga yang serba kekurangan? Mengapa tidak dilahirkan di dalam keluarga yang kaya atau di sebuah istana? Mengapa memiliki anggota keluarga yang tidak saling peduli satu dengan yang lainnya? Bahkan mungkin ketika sudah berkeluarga lalu berkata, mengapa aku punya suami atau istri yang sedemikian keras, yang sulit diatur, yang tidak sesuai dengan harapannya ketika awal-awal membangun keluarga. Tetapi ada juga orang yang mengucap syukur dengan keluarga yang Tuhan beri dan anugerahkan. Karena keluarga itu sudah pas, cocok, saling melengkapi, saling menolong, saling membantu satu dengan yang lainnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebetulnya bagaimana sih keluarga itu di hadapan Tuhan? Apakah kita salah pilih? Atau Tuhan memang punya maksud tertentu dengan pasangan hidup dan keluarga yang Tuhan beri dan anugerahkan
kepada setiap kita. Firman Tuhan pagi hari ini akan menolong kita untuk memahami akan keberadaan keluarga kita masing-masing. Setiap kita manusia adalah bukan manusia sempurna. Kita membutuhkan orang lain. Sehingga di ayat 18 dituliskan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dalam proses penciptaan, ketika kemudian Allah menciptakan binatang-binatang yang ada dalam teks yang kita baca, binatang itu diciptakan dari tanah. Adam, manusia pertama, juga diciptakan dari tanah. Lalu Adam memberi nama segala binatang yang diciptakan Allah lewat tanah liat itu. Tetapi setelah selesai memberi nama semua binatang yang ada, tidak ada seekor pun yang dianggap sepadan yang bisa menjadi penolong bagi Adam. Adam tidak menemukan itu ketika ia mencari-cari. Lalu Alkitab mencatat Adam dibuat tidur dengan nyenyak, kemudian diambil tulang rusuknya Adam, lalu diciptakanlah manusia penolong itu yang bernama Hawa. Dan kemudian ketika Adam bangun dan di sampingnya sudah ada seorang perempuan, ia mengatakan bahwa perempuan ini akan menjadi penolong yang sepadan dengannya. Dan kemudian dalam perkembangannya manusia menjadi satu kembali dalam ikatan perkawinan atau pernikahan. Jadi ketika seseorang menikah bukan hanya sekedar keinginan manusiawi saja, tetapi juga atas rencana dan kehendak pada Allah. Di mana kehendak Allah, Alkitab menuliskan di ayat yang ke-24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Meskipun dua pribadi yang berbeda, tetapi ketika sepakat untuk ambil keputusan menikah, maka yang dua itu menjadi satu. Kalau kita melihat di dalam rujukan di dalam pasal yang kelima, ayat yang kedua, bahwa yang disebut manusia yang utuh, manusia gambar Allah yang sempurna itu adalah laki-laki dan perempuan. Jadi ketika laki-laki dan perempuan bersepakat membangun kehidupan keluarga bersama-sama, maka mereka menjadi manusia yang utuh, yang sempurna di hadapan Allah. Oleh karena itu dalam keluarga Kristen sama sekali tidak ada ruang atau tempat untuk poligami
untuk perzinahan ataupun untuk perceraian. Sekali menikah, seumur hidup hanya maut yang memisahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara sudah sepakat untuk membangun keluarga, maka keluarga yang Bapak Ibu bangun dan sepakati bersama-sama adalah keluarga yang menjadi kehendak dan rancangan Allah. Bukan satu kebetulan, tetapi Allah ingin pasangan yang dipertemukan, yang dipersatukan itu saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Karena manusia tidak sempurna, oleh karena itu Alkitab menuliskan, mencatat bahwa pasangan hidup itu adalah menjadi penolong. Sekali lagi, menjadi penolong yang sepadan. Kata penolong, Esher, itu memiliki arti seorang yang membantu dan memberi semangat, yang melengkapi kekurangan dari yang dibantu. Sehingga penolong, kalau kita melihat dari kata Esher yang memiliki arti demikian, meskipun dia fungsinya hanya membantu, itu berarti kecil. Dia bukan yang utama, bukan yang terutama. Dikatakan bahwa melengkapi seseorang dari orang yang dibantunya. Namanya melengkapi berarti ada sesuatu yang sudah dikerjakan, kalau itu misalnya karya. Hanya karya itu tidak sempurna. Jadi harus ditambahi sesuatu meskipun kecil, tetapi itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Sehingga meskipun ia mungkin perannya kecil, kapasitas yang ia miliki kecil, tetapi dia tetap memiliki satu kedudukan yang sama. Karena sebagai penolong yang sepadan itu bukan berdasarkan besar kecilnya, tetapi di mana ada kekurangan sekecil apapun, lalu itu ditutup, maka menjadi sempurna adanya. Sehingga tidak boleh dikatakan istri itu hanya sebagai pelengkap. Istri tidak memiliki peranan yang penting. Suami lebih tinggi daripada istri. Atau sebaliknya, istri merasa lebih rendah daripada suaminya. Karena memiliki mutu atau kualitas yang di bawah dari suami. Tidak boleh demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara. Contoh sederhana, kalau kita masak satu panci dengan bahan-bahan yang lengkap, dengan bumbu-bumbu yang ada, lalu kalau kita tidak beri masakan itu dengan garam, sebagus semahal apapun materi yang akan kita masak, selengkap apapun bumbu yang kita kenakan, tapi kalau tidak ada garam yang harganya murah, yang jumlahnya sedikit, maka masakan itu akan jadi hambar. Tidak enak, tidak sedap. Ada sesuatu yang kurang yang dibutuhkan. Kecil tetapi memiliki peranan yang sangat besar.
mobil yang besar digerakkan oleh roda yang berputar. Roda bisa melekat di bodi mobil, itu diberi skrup dan mur. Kalau kita bandingkan harga ban sama mur atau skrup, orang berkata bagaikan bumi dengan langit, sangat jauh. Ban mobil mungkin ratusan ribu, skrup dan mur beberapa ribu atau mungkin beberapa rupiah saja, mungkin tidak ada 1.000. Apalagi mur, sangat kecil dan tipis. Tetapi kalau ketika dipasang kemudian baut dan murnya tidak dipasang, mobil itu melaju, maka akan membahayakan penumpangnya. Roda itu bisa lepas dari bodinya dan membawa kepada kecelakaan, kematian, fatal akibatnya. Kalau sudah kita pasang mur tetapi sudah kita pasang baut tetapi tidak kita pasang mur, lalu mobil itu melaju meskipun itu kecil, pipih, tidak ada nilainya mungkin. Maka ketika mobil melaju, lama-kelamaan tergerus dan baut itu lepas, maka juga akan mendatangkan bahaya yang sangat besar. Jadi meskipun penolong itu dia tidak melakukan sesuatu yang besar, yang ia lakukan mungkin kecil, mungkin sederhana, tetapi ia memiliki pengaruh yang besar menjadi kelengkapan dan sempurna di dalam kehidupan berkeluarga. Alkitab sangat menarik. Penolong yang sepadan itu berarti sejajar, menjadi mitra. Sekali lagi, meskipun mungkin secara kualitas, kuantitas bedanya sangat jauh, kontribusi yang diberikan tidak begitu sangat menyolok dan besar, tetapi kedudukan mereka adalah mitra. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, namanya mitra, sepadan, itu memiliki arti ukuran, arti, efek yang sama, sebanding, seimbang. Jadi dua-duanya memiliki nilai yang sangat penting. Suami istri adalah ketika menjadi satu, mereka sama-sama penting, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, karena kelebihan-kelebihan yang menonjol yang dimiliki oleh suami, atau kelebihan-kelebihan yang menonjol yang dimiliki oleh istri, maka tidak boleh bagian dalam keluarga itu menganggap bahwa dirinya penting, lalu suami atau istri meremehkan pasangan mereka karena keberadaan mereka masing-masing. Kalau kita mencari kesalahannya, maka setiap pasangan suami dan istri pasti ada celah, pasti ada kesalahan yang mereka punya dan mereka miliki. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita melihat ada celah, ada kekurangan, ada kelemahan yang dimiliki oleh pasangan kita, maka itu bukan menjadi senjata kita untuk menjadi orang yang lebih kuat, yang lebih menang dibandingkan pasangan kita.
Yang kuat melengkapi yang lemah ketika dilengkapi dia bangkit, menyempurnakan yang lainnya sehingga keluarga itu menjadi satu kesatuan yang utuh di dalam Tuhan. Saling melengkapi, saling mengasihi. Karena itu yang Tuhan inginkan atas keluarga yang Tuhan percayakan. Yang ketiga, bagian ayat yang terakhir. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ayat yang ke-25. Ayat ini bukan hanya sekedar berkaitan hubungan fisik atau seks suami dan istri. Tetapi juga merujuk kepada satu keterbukaan antara suami dan juga istri. Kalau dikaitkan dalam keluarga, orang tua dan juga bersama dengan anak-anak. Dalam hidup berkeluarga, pernikahan harus dibangun dengan budaya keterbukaan. Sehingga tidak membiarkan setiap masalah yang muncul, karena itu yang akan menghancurkan pernikahan yang dibangun. Dan di dalam keterbukaan itu kemudian dibangun satu kepercayaan. Suami percaya kepada istri, istri percaya kepada suami, orang tua percaya kepada anak, anak percaya kepada orang tua, dan masing-masing bagian bisa dipercaya oleh satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan keterbukaan dan saling percaya satu dengan yang lainnya, komunikasi seperti inilah yang harus dibangun. Dari keterbukaan inilah kemudian dapat saling memahami dan mengerti, saling mengisi, bahkan mungkin saling mengampuni jikalau ada kesalahan, dan bukan sebagai tempat untuk penghakiman dan menindas satu dengan yang lainnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Apapun situasi dan kondisi suami, istri, atau anak-anak yang Tuhan percayakan untuk dibangun, mari kita belajar melihat dari nilai-nilai segi positif yang dimiliki. Lalu mari saling melengkapi satu dengan yang lain. Saling mengisi satu dengan yang lain sehingga menjadi keluarga yang utuh, yang berkenan kepada Tuhan. Dan itu dilakukan sepanjang umur hidup pernikahan. Kalau selama ini mungkin yang diciptakan bukan membangun keluarga yang baik dan berkenan sesuai dengan rencana dan kehendak Allah, tetapi suami istri ketika semakin hari semakin mengenal, lalu semakin hari semakin saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Inilah saatnya untuk membenahi satu dengan yang lainnya. Inilah waktunya terjadi keterbukaan, saling mau menerima kelebihan dan kelemahan
pasangan satu dengan yang lainnya untuk bisa menjadi manusia yang utuh, manusia yang sempurna. Mari setiap kita, keluarga-keluarga kita, menjadi mitra Allah yang saling menopang, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Saling melengkapi sebagai satu bagian keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dan setiap kita yang menjadi bagian daripada keluarga, mari bersama-sama kita menyadari dan membangun bahwa Tuhan punya rencana dan rancangan khusus. Bukan satu kebetulan Bapak Ibu dipersatukan dalam satu keluarga. Orang tua dan anak-anak dipersatukan dalam satu keluarga dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Kalau kita menyadari itu, maka kita dapat menangkap isi hati Tuhan. Dan setiap keluarga-keluarga jemaat GKMI Bangsri akan dipakai menjadi mitra Allah untuk kemuliaan bagi namanya. Syukurilah keluarga itu sebagai satu anugerah yang Tuhan beri atas setiap kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk sabda kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk pasangan hidup yang Tuhan beri bagi setiap keluarga-keluarga jemaat GKMI Bangsri. Karena masing-masing punya peran, punya tugas, punya tanggung jawab yang saling melengkapi, setara di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Ketika mereka saling mengisi satu dengan yang lainnya, saling melengkapi satu dengan yang lainnya, maka itulah yang disebut dengan manusia, yang disebut dengan keluarga yang berkenan kepada Allah. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin serahkan keluarga-keluarga jemaat GKMI, secara khusus GKMI Bangsri ke dalam tangan kasih-Mu di bulan keluarga ini, agar setiap kami dapat membangun dan membenahi apa yang rusak, apa yang kurang berkenan kepada Tuhan. Kami kembali mulai menata, membangun hubungan yang baik, keterbukaan satu dengan yang lainnya, saling percaya, saling mengampuni, saling mengasihi dan melengkapi di dalam Kristus. Terima kasih untuk sabda-Mu pagi hari ini. Kami percaya rahmat-Mu turun atas setiap sidang jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk sabda firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Bersama-sama kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Pagi hari ini ada 2 kotak persembahan yang disiapkan oleh gereja. Yang pertama untuk kas gereja, yang kedua untuk mendukung akan rencana kemah keluarga di tahun 2023. Bapak, Ibu dan Saudara bisa memberikan persembahan dan ditunggu nanti mulai jam 9 hingga sampai jam 12 di gereja. Ya. Bapak, Ibu dan Saudara, sebelum kita akan memberikan persembahan, saya akan bacakan satu nats di dalam firman Tuhan. 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun akan mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Bapak, Ibu dan Saudara, sebelum kita akan memberikan persembahan, mari kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan. Mari kita akan berdoa.
Kembali kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan di minggu pagi hari ini. Kami hendak memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat yang Kau sudah limpahkan atas kehidupan kami dan keluarga kami. Dan pagi hari ini kami hendak mau memberikan korban syukur kami kepada Tuhan dengan ketulusan hati kami, dengan keikhlasan hati kami. Dan biarlah apa yang boleh kami persembahkan kepada Tuhan sungguh berkenan di hati Tuhan. Kiranya Engkau kuduskan dan sucikan dan terimalah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita akan akhiri untuk ibadah minggu pagi hari ini, biarlah apa yang sudah kita renungkan lewat perenungan sabda firman Tuhan di pagi hari ini, dan mari kita akan bersama-sama untuk belajar saling untuk mengevaluasi akan diri kita sendiri sebagai anggota keluarga dalam posisi apapun. Dan biarlah kita selalu memiliki harapan untuk membangun keluarga yang harmonis dan menyenangkan akan hati Tuhan. Mari kita akan pujikan Bapakku di surga menjagaku. Kepada Tuhan aku menyerah, di atas gunung maupun di lembah, gelombang laut pembawa maut akan tenang dan langit pun cerah. Badai mengamuk aku tak gentar, awan menghitam guru menggetar. Aku tenang, aku senang, yang menjagaku Bapa yang akbar. Kepada Tuhan aku menyerah, di atas gunung maupun di lembah, gelombang laut pembawa maut akan tenang dan langit pun cerah. Badai mengamuk aku tak gentar, awan menghitam guru menggetar. Aku tenang, aku senang, yang menjagaku Bapa yang akbar. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini, untuk Ibu Christine dan juga untuk Saudara Handika. Tuhan memberkati keluarga yang dibangun dan masa depan Handika ke dalam tangan Tuhan, agar anakmu masing-masing boleh merasakan kebaikan, kemurahan, dan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada anak-anakmu yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan melimpahkan dengan kesehatan, Tuhan memberkati dengan pengalaman-pengalaman rohani yang membawa anak-anakmu semakin lebih dekat dan melekat kepada Tuhan. Berkati untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami menyerahkan Bu Christine dan juga Saudara Handika ke dalam tangan kasih Allah kami yang hidup, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, kami boleh merayakan iman bersama dengan keluarga kami di hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami sangat percaya hadirat Tuhan yang melawat keluarga kami, yang akan terus memperbaharui dari hari ke sehari,
sehingga menjadi keluarga-keluarga yang sempurna di dalam Tuhan. Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami mohon berkat Tuhan, curahkan dan limpahkan atas setiap kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.